Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Umanya Mama Rasid ya, Uma Rasid. Jadi buat kalian yang baru di channel YouTube ini, pokoknya terima kasih banget udah datang. Dan buat kalian yang udah pernah subscribe channel YouTube aku yang satu lagi atas nama Yeni Lestari Ibrahim, pokoknya thank you banget. Nah, sekarang aku itu lagi fokus untuk ngembangin channel yang kedua yang ini yaitu Uma Rasid. Dan di sini di channel ini aku bakal berbagi banyak tips tentang beberapa hal kepada bunda-bunda yang ada di luar sana. Nah, ini dia kakak Rasidnya. Kakak Rasid sekarang udah besar ya. Kakak Rasid itu sekarang sudah 2 tahun 4 bulan. Ya, alhamdulillah kakak Rasid sehat. Kemudian juga pintar, walaupun sebenarnya kakak Rasid itu belum banyak bisa bicara ya. Nah, seperti di judulnya kalian lihat yaitu tentang tingkat kecerdasan kakak Rasid ya. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang salah satu hal yang menjadi momok menakutkan bagi aku, karena di umur yang 2 tahun 4 bulan ini kakak Rasid itu belum bisa berbicara dengan lancar atau menggunakan dua kalimat, dua kata digabungkan menjadi satu. Dia itu masih belum paham, masih belum bisa ya. Tetapi aku tidak berkecil hati. Kenapa? Karena memang perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Apalagi kalau anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan itu biasanya itu lebih terkesan cepat menanggapi dan cepat berbicara. Kenapa? Karena setahu aku, yang pernah aku baca, yang pernah aku dengarkan, otak anak perempuan kiri dan kanannya itu berjalan secara beriringan, secara bersama-sama. Nah, kalau otak anak laki-laki dari 0 sampai 6 tahun dia itu cuma jalan satu aja, kalau nggak salah itu yang kanan ya. Jadi dia tidak bisa berjalan secara beriringan otak kiri dan kanannya ya. Jadi sedikit sulit. Iya, punya lagi ngobrol dulu ya. Jadi sedikit sulit bagi anak laki-laki, tapi mungkin di luar sana banyak anak laki-laki yang dia perkembangan berbicaranya itu cepat. Sedangkan kakak Rasid itu terbilang lambat ya. Karena dari awal dia dulu tumbuh, dulu itu dia berjalannya juga agak lambat ya. Jadi 1,5 tahun itu kakak Rasid itu baru bisa berjalan dengan lancar dengan kedua kakinya tanpa berpegangan tangannya gitu ya. Dan sekarang juga berpengaruh ke perkembangan cara berbicaranya kakak Rasid ya. Bunda di luar sana mungkin paham dengan apa yang namanya speech delay atau keterlambatan berbicara dan lain-lain. Dan juga pasti udah paham apa ciri-cirinya sih anak yang speech delay, yang berbicaranya agak telat ya. Seperti yang pernah aku baca, yaitu jadi salah satunya itu anak itu yang aku alamin di kakak Rasid. Jadi dia itu seneng banget yang namanya menumpuk mainan atau mensejajarkan mainan. Contohnya seperti ini ya. Nih, tuh ya. Jadi kalau Lego itu dia itu seneng banget ditumpuk ke atas semua secara tidak beraturan atau dibariskan ya. Dan ini nggak hanya Lego ya, lihat parfum, buku atau apa, dia itu lebih senang dibariskan satu persatu semuanya. Dan itu adalah salah satu ciri dari anak yang speech delay ya, seperti itu. Tapi di sini aku meyakini kakak Rasid itu tidak speech delay yang benar-benar terlambat. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya paham apa yang aku ucapkan, paham apa yang aku perintahkan. Contohnya, setiap aku bilang Kak Rasid mandi, dia bakal langsung ngambil handuk. Dia tahu handuk itu gitu. Dia paham menunjuk, tapi dia tidak bisa ngomongnya. Oh, itu handuknya, seperti itu. Tidak, tapi dia menunjuk. Kemudian saat dia tahu baju kotor, dia itu pasti bakal ambil dan dia bakal taruh di mesin cuci. Jadi dia itu paham apa yang aku bilang. Atau dia mau minum, saya bilang tunjuk, itu ambil. Dia paham, dia pergi dan dia ambil minuman itu. Atau kalau ada dia numpahin minum, dia paham, dia ngambil itu untuk dia itu lap. Jadi dia pergi ngambil lap, dia lap sendiri. Ya, jadi untuk beberapa hal aku pikir, iya saya. So, kakak Rasid itu bukan speech delay yang benar-benar telat banget atau seperti yang bunda-bunda pahami, tapi I love you, I love you. Tapi mungkin aku pikir Kak Rasid itu memang belum saatnya dia untuk berbicara. Dia mager, dia malas, mungkin seperti itu. Karena memang kesehariannya aku tidak cerewet setiap saat untuk ngobrol, dan memang aku kerja. Jadi saat aku mandi misalkan atau aku masak, biasanya itu kakak Rasid itu aku kasih handphone. Jadi itu adalah salah satu hal yang memicu keterlambatan anak tidak berbicara ya. Karena dia fokus dengan satu hal, dengan handphone atau dengan TV-nya, seperti itu. Jadi dia berbicaranya itu agak sedikit lambat. Nah, kalau sedangkan yang aku pahami, sedangkan speech delay ya, dia itu cuman
paham hanya dengan beberapa hal saja, tidak banyak hal dalam artian ya. Jadi dia paham, misalkan ambil itu, dia paham. Tapi ada banyak hal yang tidak dia ketahui atau dia pahami atau sulit untuk memahami ya. Atau bagi bunda di luar sana yang punya anak speech delay juga, sama seperti kakak Rashid, di umur yang 2 tahun 3 bulan dia masih belum lancar berbicara, dia cuma bisa beberapa kata saja ya, seperti mama, abah, mimi ya, seperti itu, mama. Mungkin ada juga yang berpengalaman, kalian boleh kasih komen di sini seperti apa dan bagaimana ya. Seharusnya saat kita mengetahui anak kita terlambat untuk berbicara di atas di seusianya, kita itu sebenarnya harus langsung menanganinya ke dokter anak, ke dokter ya. Jadi kita bakal tahu seperti apa perkembangan anak kita, sehat atau tidak, benarkah dia speech delay atau tidak, atau dia hanya mager, tidak mau berbicara, seperti itu. Tapi karena kondisinya aku itu tinggal itu di daerah terpencil di kabupaten, jadi kalau dari kita mau ke kota itu membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam. Dan di kota kita juga itu kota kecil ya, kota Sukabumi itu aku tidak tahu ada atau tidak untuk menangani anak speech delay seperti ini. Aku tidak tahu ada atau tidaknya, tapi kalau di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya itu pasti ada ya dokter yang bisa menangani atau apa namanya, yang ahli dalam hal tersebut ya. Tapi aku sendiri tidak tahu di kabupaten aku, di kota aku itu ada atau tidak sebenarnya. Jadi yang kedua itu terbentur masalah biaya ya, karena jika aku sama kakak Rashid mau ke kota itu untuk transportasi aja nggak cukup uang 100.000 ya, belum untuk terapi dan lain-lainnya. Dan untuk terapi itu tidak bisa sekali kita langsung datang ke dokter, tapi itu harus berkelanjutan. Contohnya misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali, seperti itu ya. Jadi terapi anak untuk speech delay itu tidak bisa dilakukan dalam sekali pertemuan, tapi harus beberapa kali pertemuan. Mungkin di sini ada bunda juga yang lain yang pernah mengalami. Kalian boleh sharing berapakah budget yang dikeluarkan atau berapa lama terapi ini ya, terapi ini dilakukan, seperti ini. Sebenarnya kakak Rashid telat berbicara itu sebenarnya dari kesalahan pola asuh aku sendiri, karena lebih sering memberikan handphone. Jadi misalkan kalau aku mandi pagi, aku pasti kasih handphone karena aku nggak bisa nitipin dia. Atau misalkan kalau aku mau sholat, aku juga kasih handphone. Kenapa? Karena kalau sholat dan kakak Rashid nggak dikasih handphone, saat aku sujud atau ruku itu dia pasti bakal mencoba naik ke aku, dan itu lebih keganggu akunya, nggak fokus, dan akhirnya nggak benar juga. Makanya aku kasih handphone. Atau saat aku masak, aku juga kasih handphone ya, seperti itu. Sebenarnya itu hal yang mengakibatkan anak speech delay atau telat berbicara itu sebenarnya ada pola asuh orang tuanya sendiri ya. Jadi bagi aku yang bekerja dan juga tidak bisa menitipkan anak setiap saat ke siapapun, ke orang tua aku ataupun ke saudara aku, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi itu agak sedikit sulit ya, karena ada anak yang anteng main, tapi ada juga anak yang tidak anteng main. Dan kakak Rashid itu salah satu tipe anak yang merasa boring cepet banget. Jadi biasakan aku kasih mainan dia, aku beres-beres dulu nyapu, itu nggak bisa tahan lama. Paling 10 menit dia udah minta digendong lagi atau minta aku temenin gitu. Jadi dia itu nggak bisa aku tinggalin dalam waktu atau jangka waktu yang lama banget, kecuali aku kasih handphone. Kalau aku kasih handphone, dia 20 menit juga dia masih oke, dia masih bisa fokus main handphonenya, seperti itu. Berbeda dengan kalau aku kasih mainan seperti itu. Buat kalian yang belum ngasih handphone ke anak kalian, please banget jangan dikasih atau jangan dibiasakan anak kalian itu main handphone ya, seperti itu. Karena kalau anak udah dibiasakan main handphone, dia udah tahu main handphone, itu akan sulit banget untuk kita kendalikan. Jadi dia itu akan banyak terfokus ke handphonenya tersebut ya, seperti itu. Memang anak itu anteng, kita bisa kerja, kita bisa ngepel, kita bisa istirahat, tapi kalau jatuhnya anak ketergantungan sama handphone, itu kita sendiri yang ribet, yang sulit ya. Contohnya salah satunya adalah anak telat berbicara, seperti itu. Atau nanti penglihatannya itu terganggu, kemudian juga fokus dia juga bakal terganggu ya, seperti itu. Jadi buat kalian bunda di luar sana yang berencanakan
punya anak atau masih belum punya anak, tolong ya anaknya jangan dikasih handphone seperti itu. Ya, aku tidak melarang, aku tidak melarang, aku tidak merekomendasikan, tapi jika anaknya sudah ketergantungan, itu kita sendiri yang terbebani dan kita sendiri yang sulit ya. Pokoknya buat bunda di luar sana, thank you banget. Buat kalian yang punya pengalaman punya anak speech delay juga, langsung tulis aja di komen ya. Thank you for watching, bye bye.